Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para pemirsa YouTube Kajian Sunnah Bandung yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, kembali lagi di acara Tausiah, tanya urusan syariat dan muamalah. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para penanya dan insyaallah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz Abu Marwan Hafizahullah. Kita langsung, Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama dari Andri Pratama Hasan, usia 43 tahun, domisili Ciganitri, Bojong Soang. Pertanyaannya, afwan Ustaz, izin bertanya. Ayah Ana sudah meninggal dan menurut pengakuan ibu Ana dan yang Ana ketahui juga, ayah menyisakan hutang dari sisa usahanya. Ada beberapa yang ada bukti tertulis, ada juga yang tidak ada bukti tertulis. Yang Ana ingin tanyakan, apakah Ana sebagai anak dan ahli waris wajib untuk membayarkan seluruh hutang ayah Ana? Syukran Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa bi'aunillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala membahas pertanyaan-pertanyaan masuk berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Untuk membayar hutang orang tua, kita sebagai ahlul waris apakah wajib untuk membayarnya? Secara asal itu adalah kewajiban, itu adalah kewajiban, dan secara asalnya pula harta yang dimiliki oleh orang tua, yang ditinggalkan oleh orang tua, itu diselesaikan dulu dari segi apa? Hutang piutangnya. Jangan sampai orang tua kita meninggal masih membawa hutangnya, ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam satu hadis, ya, setiap jiwa yang sudah meninggal ini, ya, mu'allakun, digantungkan dikarenakan dain, dikarenakan apa? Hutangnya, dikarenakan hutangnya. Kalau masih ada hak orang lain yang ada pada dirinya, ini masih tergantung, masih bisa memberatkan, artinya menyusahkan, ya. Jadikan yang sudah meninggal, bahkan seorang muslim ini akan menjadi beban baginya, ya. Bahkan Nabi SAW pernah tidak menyolatkan orang yang masih memiliki hutang, ya. Maka tentunya kita sebagai anak yang mengetahui orang tuanya memiliki hutang, ya, secara asal diselesaikan dulu dari harta yang diwariskan, ya, harta yang diwariskan, ya, tidak dibagikan sebagai harta waris sampai selesai hutang piutang yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan kalau seandainya memang ada sisa, nah ini kewajiban, ya, anak, ya, kewajiban anak untuk membayarnya, sebagaimana Nabi SAW ketika menyampaikan di dalam satu hadis, ya, kewajiban membayar hutang puasa, ya, hutang puasa. Lau ala ummi kidain, jadi kalau seandainya ibumu memiliki hutang, afataqdi anha, apakah engkau akan menunaikan hutangnya? Maksudnya ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban, gitu, ya. Pasti kita akan menunaikan hutang dari ibunya, karena ini tadi, ya, perkaranya besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya besar, sampai arwah, ya, roh yang sudah meninggal ini akan mu'allak dikarenakan, ya, hutang yang belum beres, gitu. Jadi pasti anak akan membayarnya, wajib untuk membayarnya, menyelesaikannya, ya, agar dari seorang atau orang tua itu, ya, bisa dipercepat urusannya, gitu, ya, dan bisa memperingankan beban bagi orang tua, ya, sebagai anak. Dan ini bentuk apa? Bentuk albir,
al-walidain, bagi anak ya. Kesempatan yang besar kalau seandainya terjadi qadarullah gitu ya. Qadarullah orang tuanya masih memiliki hutang yang mungkin dia tidak mengetahui, kemudian ada yang menagihnya. Ini kesempatan bagi anak birrul walidain. Yang boleh jadi mungkin mereka ini berhutang ini tidak lain untuk kita gitu ya. Untuk anaknya. Nah, berhutang ini, berhutang itu, banyak terjadi hal ini. Maka sekali lagi wajib bagi anak, dan ini kesempatan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Untuk berbakti kepada orang tuanya setelah mereka meninggal, membayarkan hutang ya, membayarkan hutang yang kata Allah mungkin orang tua belum sempat melunasi hutang yang ada. Ya, hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ke pertanyaan kedua dari Abu Raya, usia 46 tahun, Soreang. Pertanyaannya, Afwan izin bertanya, apakah ibadah umroh hukumnya wajib bagi yang belum melaksanakannya? Syukran jazakallahu khair. Hukum umrah terjadi perselisihan di antara para ulama. Apakah hukumnya wajib bagi seorang yang belum umrah untuk menunaikan umrah? Sebagian para ulama, di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah, kemudian hal ini bahkan dipilih oleh, pendapat keduanya dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa keduanya ini hukumnya sunnah. Dan mereka berdalilkan dengan berbagai macam adillah yang ada, di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, namun hadisnya dihukumi dengan kelemahan. Ya, kelemahan. Hadis tersebut menyebutkan ya bahwasanya ibadah umrah itu hanyalah sunnah gitu ya, hanyalah sunnah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menegaskan bahwa hadis berkaitan dengan kewajiban atau sunnahnya umrah ini la yathbut, tidak benar ya, tidak benar. Nah, sebagian para ulama yang lain mengatakan wajib ya, sebagian para ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib untuk orang yang belum melaksanakan umrah, wajib untuk dia melaksanakan umrah. Mereka berdalilkan dengan beberapa adillah yang sahih, diantaranya tentang hukum jihad bagi perempuan. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ala nisa jihad, apakah bagi perempuan ada kewajiban jihad? Apa kata Nabi SAW? Na'am alaihinna jihad, bagi mereka untuk melaksanakan jihad. Ya, alaihinna jihad. La qitala fi, namun tidak ada apa? Tidak ada peperangan di situ. Jihad yang tidak ada peperangan di situ. Apa itu? Al-hajju wal umrah. Ya. Kewajiban haji dan kewajiban umrah. Nah, ini menegaskan wajibnya, ya, menegaskan wajibnya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian juga hadis yang lain, ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang al-Islam wal iman wal ihsan, di antara satu riwayat yang dikatakan al-Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa ta'tamir. Ada lafaz wa ta'tamir, ya. Islam, salat, zakat, puasa, melaksanakan haji ke Baitullah, kemudian juga wa ta'tamir, dan engkau melaksanakan apa? Umrah. Ya, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Daruqutni, dan beliau menetapkan hadis ini sabit sahih, ya, benar dan sahih, ya. Ya. Berdasarkan dengan ini juga sebagian para ulama menegaskan tentang wajibnya melaksanakan umrah. Kemudian juga di antara hadis yang lain tentang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wan Nasa'i an Sabi an Taib, ya, an Subay ibnu Ma'bad
an Subay bin Ma'bad qala kuntu Arabiyan Nasraniyan. Ya, dulu saya seorang Arabi, ya Nasrani. Fa'ataitu Umar, kemudian aku mendatangi Umar, faqultu ya Amirul Mukminin inni aslamtu wa inni wajadtu al-hajj wal umrata maktubaini alayya. Ya. Afa ahlaltu bihima? Qala Umar hudita li sunnati Nabi SAW. Nah ini syahidnya, ya, perkataan Umar. Jadi ketika Subay ibnu Ma'bad di sini, aku masuk Islam, kemudian aku mendapatkan haji, ya umrah, itu perkara yang ditetapkan di dalam Islam ini, ya, tetapkan di dalam Islam ini. Kemudian apakah saya, ya ihlal, maksudnya melaksanakan, ya umrah dan haji? Kemudian kata Umar, kamu sudah, ya menjalankan sunnah, sudah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah ini juga menjadi dalil, ya, dalil tentang wajibnya. Kemudian juga ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Ini perintah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji oleh kalian dan juga umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dalil-dalil yang sahih ini, ya terakhir tadi dari ayat Al-Qur'an, kemudian penetapan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, ini menunjukkan hukumnya wajib. Hukumnya wajib, wallahu alam. Dan ini yang benar, ya, walaupun tadi terjadi perselisihan di antara para ulama. Syekhul Islam menegaskan bahwa ini adalah sunnah. Namun yang lebih kuat dari segi pendalilan bahwa hukumnya wajib. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, kalau seandainya memang, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk dia melaksanakan umrah, falya'tamir, ya, bismillah, agar dia melaksanakan umrah. Karena keutamaan juga jelas, ya. Kemudian perintah di dalam ayat, di dalam hadis jelas masyru'iyatu an umrah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang disyariatkannya. Namun yang diperselisihkan tadi tentang sunnah atau wajibnya. Sunnah atau wajibnya. Adapun keutamaan dan mendapatkan pahala ini sudah jelas, ya. Sudah jelas karena bentuk perintah dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya, ini ada 3 pertanyaan, baca satu-satu. Oke, Allah. Dari Tri Abadi, Kabupaten Semarang, 41 tahun. Bismillah, assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki yang barokah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Okay. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ada seorang suami yang ditinggal meninggal istrinya dan keduanya belum dikaruniai keturunan. Yang ingin saya tanyakan, pertama, harta yang dianggap warisan dari istri yang meninggal itu apa saja? Harta yang dianggap itu warisan apa saja, ya. Intinya harta yang, ya, berharga, harta yang berharga itulah yang, ya, diwariskan. Itulah yang diwariskan. Kayak rumah, perhiasan dan yang selainnya yang bisa jadikan ya, bisa dimanfaatkan hartanya, maka itu yang diwariskan. Itu yang diwariskan. Ya. Jadi adapun mungkin harta-harta yang kecil gitu, ya. Nah, ini kembali kepada ahli waris, apakah mau dibagikan atau mungkin gimana. Al-muhim, adapun harta yang jelas, ya, berharga, ya, rumah dan yang selainnya, maka itu dibagi sesuai dengan hukum waris. Wallahu a'lam. Baik. Kedua, siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan? Ini kita harus mengetahui dulu siapa dari keluarga yang masih hidup, ya, yang ditinggalkan oleh perempuan tersebut atau istri tersebut. Kalau suaminya masih hidup, berarti kalau tidak memiliki anak, ya, si suami mendapatkan setengah,
ya harta warisan daripada istrinya. Maka selainnya mungkin bisa ke bapak, ya, ke saudara. Nah, tinggal nanti dilihat siapa yang masih hidup dari sanak keluarganya, terkhusus dari bapak ke atas ataupun dari saudara ke pinggir gitu ya. Nah ini, ya, ini perlu kejelasan siapa yang masih hidup gitu ya. Barakallahu fikum. Silakan. Ketiga, berapa besaran bagian yang diterima dari masing-masing ahli waris Nah, itu? Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan besarannya ya tadi harus harus diketahui gitu siapa saja yang masih hidup. Adapun untuk suaminya sudah jelas, ya sudah jelas kalau seandainya tidak memiliki anak berarti suami mendapatkan setengah harta dari istrinya, ya setengah harta dari istrinya. Kalau memiliki anak berarti 1/4, ya. Baik, ini yang disebutkan di dalam ayat, ya, dalam surat An-Nisa. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Keempat, dari Abdullah, usia 33 tahun. Bismillah, Assalamualaikum. Ana kerja di sebuah perusahaan ekspedisi, yaitu jasa pengiriman paket. Alhamdulillah di kantor Ana sering mengadakan sholat Jumat di musola. Yang Ana mau tanyakan, kadang ada beberapa ustadz yang khutbah Jumatnya lama. Sedangkan di kantor Ana kondisinya ada kurir yang akan berangkat mengantar paket. Dan karyawan lainnya yang mungkin kurang nyaman karena jam istirahatnya jadi lebih sedikit. Apakah Ana sebagai pengurus musola boleh membriefing ustadz dahulu agar khutbahnya tidak lama? Yaitu khutbahnya sekitar 15-20 menitan saja. Atau saya beri selembaran disimpan di mimbar khotib agar tidak lama khutbahnya. Apakah ini boleh dan beradab? Karena saya takut bila dilakukan seperti itu bakal mengurangi adab Ana dan takut salah dalam menyampaikannya juga. Baik. Masya Allah, dalam permasalahan ini memang sudah terdapat bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi fikihnya seorang muslim, seorang alim ketika melaksanakan, ya, khutbah Jumat, ya, di dalam hadis pun untuk memendekkan khutbahnya, ya. Selain itu, nah, untuk memanjangkan sholat gitu ya, sesuai dengan apa yang telah disunnahkan di dalam apa yang dibaca ketika sholat. Barakallahu fikum. Jadi kalau seandainya dia mengetahui hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini dan dia memperhatikan, ya tentunya dia akan memperpendek khutbahnya bagi orang yang ya faham, ya, bagi orang yang faham. Dan kalau kita pun melihat merujuk, ya, di tempat-tempat yang jelas mereka melaksanakan Islam, ya, bahkan disitulah ya Islam tersebar di Saudi, ya, di kota Makkah, Madinah. Kita melihat para imam yang melaksanakan sholat Jumat di sana dengan khutbah yang sangat-sangat ringkas gitu ya, hanya sekedar 2 khutbah saja, kadang 15 menit gitu ya, atau hanya 10 menit atau tidak lebih, ya tidak lebih dari itulah. Beda kalau seandainya seseorang menyampaikan ta'lim, ya, ilmu yang memang seorang sudah bersiap-siap untuk mengambil ilmu yang banyak di sana. Beda dengan seorang melaksanakan khutbah kaum muslim yang ikut ya khutbah Jumat. Dia hanya ingin melaksanakan kewajiban, kemudian setelah itu dia melaksanakan amalan setelahnya, ya, ma'isyah dan yang selainnya. Maka wallah alam di sini tidak mengapa, bukan sesuatu yang menyelisihi adab, ya, dalam berilmu gitu ya, menghormati seorang alim, ya, selama disampaikan dengan baik, selama disampaikan dengan adab, ya, selama disampaikan dengan lemah lembut kepada yang akan mengisi, asatid yang akan mengisi, ya, sampaikan dengan baik kepada mereka bahwa di sini banyak, ya, pegawai dan seterusnya, banyak juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya, orang yang duduk untuk ikut khutbah di sini, maka ya diperpendek khutbahnya, diperpendek mudah khutbahnya, dan dikhawatirkan nanti fitnah yang ada kalau seandainya terlalu panjang. Ya, hal ini terjadi pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam sendiri gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang memang sholat subuh itu bacaannya panjang. Cuma bagaimana panjangnya bacaan Nabi alaihi salatu wassalam
tidak sampai memberatkan kaum muslimin, para sahabat ketika itu. Namun Mu'adz ini ya sholat dengan kaumnya yang mungkin masih juga tidak faham tentang ilmu, ya kemudian ya banyak faktor-faktor yang lain yang sampai dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam sangat marah besar dengan mengatakan, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat api fitnah wahai Mu'adz dengan melakukan hal tersebut?" Ya, tidak melaksanakan sholat tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi sampaikan, ya insyaallah kalau seandainya orang itu asatid yang benar-benar memiliki memiliki wawasan ilmu dan disampaikan hal ini, mereka akan memakluminya dan mereka akan menyesuaikan alimun nasa ala qadri uqulihim. Jadi para ulama mengajarkan untuk kita menyampaikan ilmu kepada manusia itu, kepada awamin nas, ya orang yang mungkin masih belum paham, ya sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, ini juga mungkin nasihat bagi anak sendiri, ya, dan juga yang selainnya mungkin untuk ya melihat hal ini, melihat keadaan yang ada, kemudian apa yang diajarkan Nabi SAW. Jangan sampai memberatkan kaum muslimin. Jangan sampai memberatkan kaum muslimin dengan semangat kita, ya. Walaupun itu kebaikan, namun ya jangan sampai kebaikan tersebut berubah, ya, merusak apa yang harusnya menjadi maslahat, ya, tersampaikan ilmu malah menjadi mafsadah yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan kelima, Assalamualaikum, dari Mansur Suryana, usia 41 tahun, domisili Lebak, Banten. Pertanyaannya, sekarang bulan Maulud, ada acara mauludan, diwajibkan semua warga ikut serta acara mauludan. Dana 150.000 dan besek 10. Pertanyaan ana apa ini? Dana 150.000 dan besek 10. Pertanyaan ana, boleh nggak ana ikut nyumbang karena keadaan diharuskan, tapi ana niatkan sedekah saja? Kalau seandainya seperti itu, ya, dikhawatirkan fitnah, dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita niatkan tadi hanya untuk sedekah saja, ya wallah alam. Nah, kalau itu lebih aslah, ya mungkin itu yang bisa ditempuh, ya. Mungkin itu yang bisa ditempuh untuk kita keluarkan, tapi dengan niatan untuk sedekah saja, ya. Sedekah saja, memberikan makan kepada kaum muslimin, tidak untuk memudahkan atau membantu terselenggaranya acara mauludan. Ya, yang jelas itu perkara yang muhdats, yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, walaupun seandainya dengan adanya bayan, penjelasan dari kita, ya, kita sampaikan ilmunya, itu lebih afdal lagi, lebih utama lagi. Ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut, ya mereka akan lebih paham, karena hal ini menjadi balwa, ya, musibah, ya, keumuman kaum muslimin yang mereka memeriahkan acara yang tidak ada contohnya di Nabi SAW, bahkan bukan ibadah sedikit pun, bukan perkara ibadah sedikit pun, bahkan yang ada ini perkara dosa, akan mendatangkan berbagai macam, ya, dosa, maksiat, ya, yang mana Nabi SAW tentunya tidak meridhai hal ini. Maka sebisa kita sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada panitia, mungkin ya tentunya secara halus, secara baik, ya. Namun kalau seandainya memang dikhawatirkan fitnah, ya gimana lagi, ya, hanya kita bisa melakukan hal tersebut, gitu, ya. Kita ingkari dengan hati kita bahwasanya ini adalah perkara yang batil. Adapun kita mengeluarkan uang tadi untuk tidak timbul mafsadah yang lebih besar, ya, untuk tidak timbul mafsadah yang lebih besar, ya. Namun ya kalau bisa dia tidak mengelaknya, afdal baginya. Namun kalau seandainya hal tersebut terpaksa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya. Dari Ummu Hafsah, usia 38 tahun, domisili Kabupaten Bandung. Bapak saya menemukan kacamata di jalan raya sudah berbulan-bulan lamanya. Dan saya baru mengetahuinya karena kacamatanya tergeletak begitu saja. Apakah boleh memakainya atau harus diapakan kacamata tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Berkaitan dengan luqatah, barang temuan di jalan, bagaimana hukumnya? Sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya menemukan barang, ya, kalau seandainya barang tersebut barang yang ringan, barang yang hakir gitu ya, yang tidak bernilai di sisi manusia, boleh langsung dipergunakan. Namun kalau seandainya barang tersebut barang yang berharga, barang yang dipakai oleh manusia gitu, yang dibutuhkan oleh manusia, maka kewajiban bagi yang menemukannya untuk menyebarkan dulu, ya. Kacamata tadi dibutuhkan oleh orang yang memiliki kacamatanya, karena kacamata bukan harga yang harga yang murah gitu ya, harga yang ringan. Kadang mungkin ada yang 300.000, ada sampai mungkin 1 juta atau lebih kadang gitu ya, sesuai dengan dari merek atau mungkin kacamatanya gitu ya. Intinya kacamatanya yang dipergunakan. Boleh jadi kacamata yang mahal. Oleh karenanya wajib untuk dia menyebarkan dulu selama setahun. Kalau seandainya memang selama setahun sudah disebarkan tidak ada yang mengaku memiliki kacamata tersebut, ya setelah itu boleh. Namun kalau seandainya ada pemiliknya kemudian minta, dia pun harus mengembalikan. Jadi tidak boleh langsung dipergunakan, ya. Tidak boleh, tapi harus dia selebarkan dulu. Harus dia umumkan dulu siapa yang kehilangan kacamata dengan ya ciri-ciri seperti ini. Nah, bisa menemui saya gitu ya. Dan yang selainnya, atau mungkin ditaruh di tempat yang di situ kita mendapatkan kacamatanya, kemudian tulis di situ yang hilang di sini bisa menemui saya. Ini nomor teleponnya, nomor WA-nya. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan ya. Kalau selama setahun ya tidak ada, nah ini baru setelah itu boleh dimanfaatkan. Nah, tapi kalau seandainya ada yang mengaku, ya dia harus mengembalikan lagi. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, apakah seorang istri kalau akan melaksanakan puasa sunnah harus seizin suami? Berkaitan dengan hal ini jelas ya, bagi seorang istri yang itu merupakan ya hak yang besar bagi dia menunaikan hak suaminya ya, sampai urusan dia puasa sekalipun ya, ketika suaminya ada di tempat gitu ya, ada di tempat, maka bagi si istri untuk meminta izin kepada suaminya ya, karena boleh jadi suaminya ingin melaksanakan maksudnya bermain-main dengan dia ya, dengan ya, istrinya tadi, kemudian mungkin karena di rumah ya dia ingin melihat istrinya gimana gitu ya. Al-muhim sebagaimana keinginan seorang suami kepada istri ya. Oleh karenanya ketika seorang istri ingin melaksanakan puasa sunnah, walaupun perkara yang sunnah ya, tadi harus meminta izin. Kalau seandainya suami mengizinkan ya maka boleh, tapi kalau seandainya si suami tidak mengizinkannya ya, maka dia harus berbuka. Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang jelas, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Tidak halal bagi seorang istri untuk puasa ya, dan dalam keadaan istrinya syahid ya, ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Nah, ini menunjukkan hak yang besar ya bagi istri untuk menunaikan kepada suaminya, karena ini yang kadang dilupakan oleh seorang istri ya, untuk menunaikan hak suaminya yang besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
beliau menjelaskan bahwa ketika seorang sudah mengadakan akad ya dengan suaminya, akad nikah, kemudian sudah dikatakan ya qabiltu gitu ya oleh suaminya, itu hak yang besar yang tadinya harusnya kepada orang tua sudah berpindah kepada siapa? Kepada suaminya. Sudah berpindah kepada suaminya. Nah ini ya, dan banyak adillah yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya pertama kali ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam 'alan nisa, yang menaungi mereka, yang ya menguasai mereka tidak lain adalah suaminya, ya, bertanggung jawab, yang melihara tidak lain suaminya. Oleh karenanya hak seorang istri kepada suami sangat besar yang harus dia tunaikan, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menegaskan, kalau seandainya Nabi SAW diizinkan ayasjuda, seseorang untuk sujud kepada orang lain, seorang manusia sujud kepada manusia yang lain gitu ya, kepada makhluk yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi SAW, maka sungguh dalam syariat ini akan diperintahkan seorang istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Kalau seandainya boleh sujud seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya, tapi ini kan nggak boleh ya, haram hukumnya untuk sujud ya seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya. Kalau seandainya diperbolehkan, maka Nabi SAW akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqiha, dikarenakan besar haknya ya, dikarenakan sangat besar haknya. Nah ini ya, kemudian hadis Nabi SAW yang lain ketika ada seorang perempuan yang belum menikah ya, kemudian kenapa tidak menikah? Nah, wanita itu mengatakan, saya tidak akan menikah sampai saya tahu hak yang harus saya tunaikan kepada suami saya ya, suami saya. Nah ya, kemudian disampaikanlah oleh Nabi SAW ya di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ya, kata Nabi SAW, la yasluhu disebutkan kalau seandainya suaminya tadi ya terluka berdarah, kemudian keluar darahnya, keluar nanahnya, kemudian istrinya itu bahkan harus menyedotnya dengan mulutnya, yaitu tidak mampu untuk untuk membayar hak ya suami itu, untuk membayar hak suami, apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Nah, ini sampai seperti itu gitu. Nabi SAW menggambarkan begitu besar. Nah, ini yang ya bukan berarti kemudian seorang suami pun semena-mena, tapi ya seperti inilah ya hak yang digambarkan oleh Nabi SAW, ya besarnya hak seorang suami terhadap istrinya ya. Kemudian juga ya keutamaan seorang yang benar-benar menjaga hak suaminya ya, seorang istri yang menjaga hak suaminya, kemudian si istri itu meninggal dalam keadaan suaminya ridha, tidak ada balasan baginya kecuali al-jannah, surga ya. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah ya. Siapapun perempuan yang meninggal dan suaminya ridha terhadap dia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga ya. Nah, di sebagian para ulama yang menggambarkan bahwasanya ya jalan menuju surga untuk perempuan itu diantaranya tidak lain ta'atuz zauj ya. Seorang bisa memilih, seorang perempuan bisa memilih dari mana dia akan masuk surga ya, diantaranya ketika dia bisa menunaikan hak suaminya ya. Jadi ini sangat besar untuk dijaga ya, untuk dijaga, jangan kemudian dikarenakan ya bukan orang yang yang mengasuh dia, mengurus dia dan seterusnya. Kadang ini ya salah gitu ya, salah memahami. Namun ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang istri tetap dia hanya mau berbakti kepada orang tuanya saja
tidak mau berbakti kepada siapa? Suaminya. Bukan seperti itu, karena ini syariat yang berbicara gitu ya, yang mengajarkan kepada kita untuk seorang istri taat kepada suaminya, untuk menunaikan hak suaminya, ya, menunaikan hak suaminya, karena hak yang terbesar setelah dia menikah itu berpindah kepada suaminya, bukan lagi kepada orang tuanya. Ya, bahkan kalau seandainya suaminya ada tadi ingin puasa harus izin, bahkan di dalam hadis yang lain, walaupun si istri dalam kondisi dia masak gitu ya, ada pekerjaan di dapurnya, kemudian suami menyuruh untuk mendatanginya, mendatangi suaminya tadi, wajib untuk dia menuruti, ya, wajib untuk dia menurutinya. Maka sekali lagi, ya, untuk jaga hak seorang suami bagi istri, ya, seorang istri, seorang wanita untuk senantiasa menjaga hak suaminya. Dan tentunya suami juga mereka memiliki tanggung jawab yang besar, ya, tanggung jawab yang besar, yang mengajarkan ilmu kepada mereka, ya, tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Mereka seorang suaminya lah yang menentukan keluarga itu mau dibawa kemana, ya, istrinya, anaknya, dan seterusnya. Ya, ini yang diajarkan dalam Islam, dan itu pun terbayarkan gitu ya, ketika seorang ibu tadi sudah melahirkan anaknya, ya, yang tanggung jawab yang besar, yang paling besar yang ditunaikan oleh seorang anak, terkhusus anak laki-laki, itu kepada siapa? Kepada ibunya, ya, bahkan sama istrinya pun. Nah, maksudnya kewajiban kepada istrinya tidak seberapa. Yang paling besar kepada orang tuanya, kepada ibunya pertama kali, selain kepada ayahnya, kepada ibunya. Nah, ini bukan berarti Islam merendahkan seorang, ya, perempuan ketika harus taat kepada suaminya. Lihat, ketika melahirkan seorang anaknya anak laki-laki, dia yang memiliki kekuasaan besar lah, yang memiliki, ya, hak yang besar kepada anak, ya, terkhusus anak laki-lakinya tadi sampai tua, mungkin sampai menjelang wafat ibunya itu. Maka yang tanggung jawab itu adalah anak laki-lakinya. Sekali lagi, ini, Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah menetapkan hukum secara adil, ya, secara adil, secara bijaksana, ya, dan itu maslahat untuk kita semuanya. Maka bagi kita untuk menjalankan, mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tinggal kita melaksanakannya. Semuanya maslahat, semuanya kebaikan, semuanya kita bisa niatkan ibadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, kalau di dalam sholat kita baca surat yang ada ayat sajadah, kan disunahkan sujud, ya. Terus kalau mau sujudnya tuh pakai takbir nggak? Syukron jazakallahu khairan. Berkaitan dengan hal ini, sujud tilawah, ya. Ketika seseorang membaca ayat sajdah membaca dalam Al-Quran, ya, kalau seandainya di luar sholat nggak jadi masalah, seorang hanya sujud saja, selesai dia berdoa atau mungkin membaca doa, ya, doa sujud, ya, selesai, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya ketika sholat, ketika kita membaca ayat sajdah dan kita akan sujud, ya, tilawah tadi, maka disyariatkan untuk takbir, ya, walaupun mungkin terjadi khilaf di antara para ulama. Namun Allah alam, ini yang benar. Ini yang benar karena para ulama menegaskan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain, tidaklah satu gerakan di dalam sholat kecuali di sana ada zikir, ya, turun, ruku, naik, ya, dari ruku kemudian turun sujud, itu ada zikir yang dibaca, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Nah, kemudian ya Allahu Akbar, intinya banyak Allahu Akbar. Maka ketika seseorang akan melaksanakan sujud tilawah pun disyariatkan untuk membaca Allahu Akbar, takbir, ya, untuk membaca takbir untuk sujud tilawahnya, ini yang benar, Allah, ya. Dan ini yang juga tadi ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barakallahu fikum.
Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya terkait muamalah. Kasusnya misalkan gini Ustadz, ana memberikan pinjaman uang ke petani sayuran untuk keperluan bertani. Qadarullah yang meminjamnya menanam tembakau, tapi sebelumnya cuma bertani sayuran saja. Terus mengembalikan uang pinjaman dari hasil pertanian tembakau, hukumnya gimana Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Baik. Kalau secara asal dia meminjamkan untuk ya kebutuhan taninya ya, dan dia tidak mengetahui apakah untuk tembakau atau yang lainnya, atau secara asal tadi sudah disebutkan untuk sayur-sayuran gitu ya. Namun qadarullah kita tidak mengetahuinya dia menanam tembakau. Yang secara asal ini tidak ada dosa bagi orang yang meminjamkan. Kecuali kalau seandainya setelah itu dia mengetahui bahwa itu untuk tembakau, ya amannya, waraknya kita kembali mengingatkan, kalau bisa mengingatkan, kemudian untuk kembali menanam sayur saja, jangan menanam tembakau. Kalau seandainya itu bisa dilaksanakan, ya biar kita berikan lagi pinjaman, nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya dia tetap untuk menanam tembakau, kemudian untuk ya hasilnya nanti akan dipakai untuk orang yang merokok dan yang selainnya, ini waraknya lebih ahsannya diambil. Jangan sampai kita at-ta'awun untuk hal yang maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin. Amin. Afwan Ustadz, ada titipan pertanyaan mengenai sebuah hadis yang beliau temukan. Isinya, apabila seseorang nonton film dewasa, minum khamr, dan melihat aurat perempuan dengan sengaja, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Apakah hadis tersebut benar? Berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi, wallahu a'lam, ya kita selama mencari belum menemukan hadis yang seperti ini. Namun yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama yang tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari tidak lain adalah orang yang bertanya kepada dukun atau peramal. Ya, la yaqbalullahu salat arba'ina yauman, ya 40 hari ya tidak akan diterima ya salatnya. Ini yang masyhur seperti itu. Nah, orang yang bertanya kepada dukun atau peramal. Adapun yang disebutkan tadi, ya maka kita belum mendapatkannya. Begitu juga di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan orang yang minum minuman yang memabukkan, apapun itu ya, khamar, sekarang mungkin dengan pil-pil ekstasi gitu ya, atau sesuatu yang akan memabukkan, yang tadi tujuannya memabukkan. Maka apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullah minhu salata arba'ina yauman. Tidaklah seseorang minum khamar dari umatku, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima salatnya 40 hari. Jadi maksudnya tidak akan diterima ya. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari bagi orang yang minum minuman yang memabukkan atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Nah, ini tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan ini juga mengingatkan ya kepada kita semuanya, siapapun itu. Nah, apapun yang dikonsumsi ya, selama itu memabukkan, ini hukumnya haram. Ma'askara qaliluhu fakathiruhu haram. Ya, ma'askara kathiruhu wa faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya sedikitnya pun haram. Jadi kadang seseorang saya pernah ngobrol ya, kadang seorang memahaminya kalau seandainya tidak memabukkan, kalau sedikit nggak apa-apa. Bukan seperti itu ya. Ini pemahaman yang khati, yang salah ya, yang salah. Jadi yang memabukkan sedikit atau banyaknya itu haram. Kalau sedikitnya tidak memabukkan, bukan perkara itu ya. Tapi karena jelas itu ada khamarnya, ada alkoholnya, ada sesuatu yang memabukkannya, sedikit banyaknya itu diharamkan. Mau dengan diisap lah, mau dengan
pil diminum gitu, atau dengan cair diminum secara langsung. Nah ini semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Jadi ikhwani azza wa jazakumullah, ya kaum muslimin rahimakumullah jami'an, maka ya kita ingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya ya, apalagi pada zaman sekarang yang manusia kadang bermudah-mudahan, kaum muslimin sangat bermudah-mudahan dalam masalah ini. Baik, ya untuk mengingat bahwasanya ini perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan, minum minuman sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, ini perkara yang diharamkan, dan ini bukan perkara yang ringan ya, perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar. Maka sepatutnya bagi orang yang memiliki iman untuk meninggalkan perkara yang besar, dosa yang besar ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga Allah berikan balasan yang baik di dunia dan khususnya di akhirat. Lupa juga kepada para penanya, semoga bermanfaat. Kita selaku kru atau panitia yang bertugas memohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.